Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, muslimin dan muslimat yang kami cintai. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dakwah. Materi dakwah adalah pesan-pesan dakwah yang berisi tentang ajaran Islam yang disampaikan oleh subjek dakwah kepada objek dakwah. Sumber materi dakwah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, Al-Quran adalah pedoman kehidupan manusia untuk menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Al-Quran itu wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ayat yang pertama diturunkan adalah Iqra. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisikan tentang akidah. 2. Hadis atau sunnah berasal dari bahasa Arab, artinya baru atau tidak lama, ucapan buatan. 3. Ijtihad. Ijtihad adalah suatu hukum untuk menentukan yang tidak ditentukan secara eksplitas atau eksplitis oleh Al-Quran. Ijtihad juga bisa diartikan sebagai pendapat atau tafsiran. Macam-macam ijtihad adalah ijma. Ijma adalah suatu hukum berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam segala suatu perkara yang telah terjadi. Qiyas adalah hukum atas suatu perkara yang baru terjadi, yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi memiliki kesamaan dalam suatu perkara. Adalah suatu kebiasaan yang sudah terbiasa dikenal oleh manusia atau masyarakat karena kebiasaan adat tradisi seperti bersifat perkataan maupun perbuatan. Klasifikasi MUD secara universal. Pertama, akidah. Akidah menurut istilah akidah adalah dibenarkan oleh hati dan jiwa, merasa tentram kepadanya sehingga menjadi keyakinan utuh yang tidak tercampur oleh keraguan. Sedangkan menurut Syekh Hasan Al-Banna yang menyatakan akidah sebagai sesuatu yang seharusnya hati membenarkan sehingga menjadi ketenangan, membenarkannya sehingga menjadi ketenangan jiwa yang menjadikan kebenaran bersih dari kebimbangan dan keraguan. Fungsi akidah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ibarat. Pertama, ibaratnya akidah dasar dan pondasi mendirikan suatu bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, semakin kuat dan kokoh pondasi dibuat. Kalau dasarnya pondasinya lemah, bangunan itu akan roboh dan ambruk. Tak ada bangunan tanpa dasar pondasi. 2. Dalam ajaran Islam, akidah akhlak syariah atau ibadah muamalah tidak bisa dipisahkan begitu saja, satu sama lain saling terkaitkan. 3. Jika seseorang memiliki akidah yang kuat, pasti memiliki akhlak yang mulia, melaksanakan ibadah sebagaimana tuntunan muamalah sebagaimana yang disyariatkan,
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika seseorang berakhlak mulia, pasti dia kuat akidahnya, ibadahnya, bermualahnya bagus, dan seterusnya. 2. Pengertian syariah. Syariah itu apa-apa yang disyariatkan, dimestikan oleh agama atau lainnya bagi seseorang untuk dilaksanakan, berupa peraturan-peraturan dan hukum-hukum sebagaimana manifestasi atau konsekuensi dari akidah yang dianutnya. Syariat memiliki 2 bagian utama, yaitu ibadah dalam arti khusus yang khas hubungan dengan Allah. Tata caranya suasana terinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Seperti contohnya itu sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Muamalah membahas hubungan horizontal antara manusia dan lingkungan. Dan hal ini aturan-aturan yang bersifat garis besar, misalnya menangkal hak dagang bernegara dan lain-lain. 3 itu pengertian akhlak. Akhlak secara etimologi berasal dari kata khuluq dan jamaknya adalah akhlak yang berarti budi pekerti, tingkah laku. Kata akhlak berakar dari kata khalaqah yang berarti menciptakan, seakar dengan kata khaliq. Khaliq itu pencipta, makhluk yang diciptakan, dan khalaq adalah penciptaan. Secara terminologis, Imam Ghazali mendefinisikan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Sementara menurut Imam Qurtubi, akhlak adalah adab atau tata krama yang dipahami teguh oleh seseorang, sehingga adab atau tata krama itu seakan menjadi bagian dari penciptaan dirinya. Akhlak menjadi 2 bagian macam, yaitu pertama akhlak al-karimah atau akhlak terpuji, adalah perbuatan baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia dan makhluk-makhluk lainnya. 2. Akhlakul al-mazmumah atau akhlak tercela, yaitu perbuatan buruk terhadap Allah, sama manusia, makhluk lainnya. Kesimpulannya, materi dakwah harus disesuaikan dengan kondisi madu dan situasi dakwahnya agar dakwah menjadi berhasil. Untuk karena itu, materi dakwah sangat diperlukan bagi seorang dai, karena tujuan dakwah adalah mengajak manusia atau madunya ke jalan yang benar dan baik, yaitu jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, dapat bermanfaat bagi kalian semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.